Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Parent, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi di channel saya, Smart Parent. Dan pastinya kita akan menjadi orang tua yang cerdas dan bisa berbagi dengan sesama. Di episode yang lalu, kita sudah membahas tentang apa sih yang menyebabkan anak itu suka berbohong. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menghentikan anak dari kebiasaan berbohong mereka. Namun sebelum lanjut, silakan aja langsung subscribe, like, and comment, and share tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu. Terima kasih. Nah, Smart Parent, bagaimana sih menghentikan kebiasaan anak berbohong? Kalau Smart Parent belum tahu nih, apa sih menyebabkan anak itu berbohong, bisa langsung baca di deskripsi, kemudian klik aja videonya. Di situ ada ya, yang menyebabkan anak sering berbohong. Dan hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana menghentikan kebiasaan anak berbohong. Smart Parent, di usia anak 5-10 tahun nih merupakan saat yang tepat bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak tentang bedanya kebohongan dan kejujuran, beserta untung dan ruginya. Orang tua harus membuat anak-anak menyadari bahwa berbohong adalah kebiasaan buruk dan hal itu akan membuat mereka terjebak dalam kesulitan nantinya. Sebagai orang tua atau Smart Parent, Anda tentu khawatir dan tidak ingin si kecil terus-terusan berbohong kan? Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan kebiasaan anak berbohong itu. Apa saja sih? Yang pertama, memberikan respon dengan cara yang berbeda. Jika anak bercerita tentang hal yang tidak benar-benar ia alami, orang tua dapat memberi respon dengan pertanyaan yang tidak bersifat menghakimi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mengakui apa yang sebenarnya ia rasakan atau ia alami ya. Namun, jika anak berbohong karena menutupi kesalahannya, doronglah anak untuk mengakui kesalahan dan berikan pujian ketika ia mau berkata jujur. Kata KPK nih, jujur itu hebat. Nah, namun orang tua sebaiknya tidak langsung memarahi anak ya saat melakukan kesalahan. Please, jangan langsung marah atau naik darahnya. Misalnya saat menumpahkan minuman ke lantai, jangan langsung berteriak lantang ya. Pelan-pelan aja, kontrol emosi diri ya. Bila anak berbohong karena ingin dianggap baik atau mendapatkan pujian, orang tua dapat mengarahkan anak untuk bicara sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikan penjelasan yang baik kepada anak bahwa ia tidak perlu menjadi yang terbaik untuk mendapatkan pujian dan cukup menjadi diri sendiri. Oh, ini pasti so sweet bagi mereka ya. Yang kedua adalah menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Hal yang tidak kalah penting adalah menekankan nilai kejujuran dalam keluarga. Orang tua bisa memberi contoh perilaku yang jujur dan jangan malu untuk mengakui kesalahan serta meminta maaf dengan alasan yang jelas bila melakukan kesalahan. Beri mereka contoh. Yang ketiga, memberikan anak peringatan jika ia berbohong. Orang tua juga dapat memberikan aturan dan batas mengenai perilaku apa yang patut diterima dan apa yang tidak. Saat anak berbohong, jelaskan apa konsekuensinya dan agar anak tidak mengulanginya. Namun hindari hukum fisik ya, jangan sampai terjadi hukum fisik atau sampai memukul ya. Yang kelima adalah menghindari sebutan pembohong, liar. Please don't say that. Selain itu, hindari memberi label pembohong atau tukang bohong pada anak. Hal ini hanya akan membuatnya lebih banyak berbohong atau justru trauma dan akan mengulangi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Sebaiknya berikan pujian atau kata manis untuknya ketika anak mengatakan hal yang jujur. Hal ini bisa memotivasi anak untuk terus berperilaku jujur. Orang tua perlu memastikan dulu nih apa penyebab anak berbohong agar bisa menyikapinya dengan bijak dan menyelesaikan permasalahannya ya. Dengan begitu, anak bisa lebih mudah menghentikan kebiasaan berbohong. Jika berbagai cara sudah dilakukan oleh orang tua tapi anak masih sering berbohong, cobalah untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Dalam beberapa kasus, anak bisa saja menjadi sering berbohong karena mereka memiliki gangguan psikologis tertentu. Yang terpenting dari semua hal itu adalah bagaimana orang tua memberikan contoh dan harapan yang baik kepada anak supaya anak tidak berkata bohong atau setidaknya meminimalisir berkata bohong demi kebaikan mereka sendiri. Saya Alam Perdana, terima kasih sudah menyaksikan podcast di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share jika kamu suka dengan podcast yang saya bagikan untuk kamu. Dukung terus konten-konten dan kreator positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.